Oke. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Ya. Oke, yang berkata Aku itu akan siapa? menaruh firmanku ke dalam. Yang berkata apa ini? Seorang nabi akan Ini firman kubangkitkan di Tuhan. tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu. Yang berkata di situ siapa? Ya Bapak di Tuhan. sorga. Oke, Tuhan yang berkata di situ. Tuhan mengatakan seorang nabi. Siapa itu nabi itu? Ya, yang merujuk kepada Tuhan Yesus. Tuhan bilang nabi, kau bilang Tuhan. Yang berkata Tuhan, Tuhan Iya, mengatakan maksudnya seorang nabi. kepada Yesus, Kenapa kau ya. bilang Tuhan? Ya, ya. Sabar. Yesus, Coba kita ya, terapi ikuti pelan-pelan. saja, ya. Sabar, oke. Iya. Tuhan Ya, ini yang kepada ada banyak kamu yang atau harus diterapi. sabar. Tuhan ini ada banyak atau cuma satu? Satu Tuhan. Oke, Tuhan satu, saya catat ya. Oke, Tuhan satu. Sabar, saya catat. Tuhan satu. Ya, di Ulangan 18:18, seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu. Yang berkata itu siapa? Yang mana? Di ayat 18. Seorang nabi akan kubangkit, Tuhan yang berbicara. Ya, yang berkata itu siapa? Tuhan, Bapa. Oke, yang berkata itu adalah Tuhan. Tuhan yang berkata di Ulangan 18:18. Oke, Tuhan berkata seorang nabi. Siapa seorang nabi itu? Merujuk kepada Yesus. Yesus. Berarti menurut Tuhan yang satu-satunya itu Yesus nabi kan? Iya, dia disandang gelar yang banyak loh. Anda Tidak, tahu dia jangan punya gelar dulu, sebagai teman-teman. manusia. Menurut Tuhan, Iya. sabar. Menurut Tuhan yang satu-satunya itu mengatakan Yesus adalah nabi kan? Oke, kutanya sama kamu. Bisakah tidak nabi jadi Tuhan? Nabi dari Tuhan. Macet. Berat. Lanjut Bang Ferry. Sudah berat. Ya. Gimana Bang? Ya, oke, silakan. Sesi kedua, tepuk tangan buat Tuhan. Silakan. Sebenarnya malam saya dapat tegur kalau malam, tapi tidak apa-apa. Saya ada tadi ikuti. Apa yang mau Jendriko tanggapi? Silakan. Jadi, Coba. ya, jadi kan dikatakan memang dia adalah anak Allah, berarti dia berdoa kepada Bapa. Dia sebagai hamba, ya benar. Dia sebagai utusan, ya benar. Tidak ada yang salah situ. Yang masalahnya jikalau hanya sekedar utusan itu yang salah. Kalau hanya sekedar hamba itu juga yang salah. Karena kita jangan mengambil satu ayat lalu membuang ayat-ayat yang lain, ya. Karena setiap firman, setiap yang ditulis ini itu adalah diinspirasi atau diilhami oleh Roh Kudus, diiakan di Alkitab supaya orang bisa belajar, begitu. Ya, kalau mengakui dia utusan yang istimewa, saya yakin itu Bang. Kalau itu tidak saya bantah. Iya. Tetapi bukan dia setara dengan Bapa. Dia tidak pernah mengatakan dirinya setara dengan Bapa. Tapi kalau dia utusan yang istimewa, Iya. Jadi saya tidak bantah kalau itu. bilang kalau tidak setara dengan Bapa juga, Anda juga salah. Karena kenapa? Di dalam Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kau bilang tidak setara, bagaimana dia berkata seperti itu? Seharusnya dia begini, aku dan Bapa tidak setara. Itu baru. Toh? Tapi kan dia dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Dalam satu apa? Dalam satu keilahian, ya. Dalam satu nama. Yang berhak untuk memakai nama ini ada ketiga pribadi ini, ya. Kita tidak mengakui satu Tuhan, tiga Tuhan, tapi satu Tuhan dalam tiga pribadi yang kita percayai, bukan triteos. Ya, kalau kita percaya kepada Bapa sama juga kita percaya pada Yesus. Percaya kepada Yesus sama juga kita percaya kepada Bapa, karena itu relasi ilahi. Seperti Yesus katakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Supaya kita supaya apa? Supaya kita satu. Supaya mereka di dalam kita. Jederkon. Iya. Iya, di dalam kita dalam hal apa? Dalam keselamatan. Itu dikatakan oleh Yesus sebagai manusia. Supaya dapat maknanya itu, ya. Aku dan Bapak adalah satu. Supaya dapat maknanya, makanya jangan baca sepenggal dia. Bapa di dalam aku di dalam Bapa, supaya mereka di dalam kita. Mantap, pintar Ferry ya. Mereka di dalam Lanjut. Makasih Bang Putra. dalam keselamatan, bukan berarti bahwa manusia itu adalah Tuhan. Karena Yesus ini berasal dari atas, ya, di dalam Yohanes 3 ayat 13.
tidak seorang pun pernah naik ke atas selain daripada dia dari turun dari sorga. Jadi dikatakan di dalam kita bahwa kita berada di dalam Tuhan itu kita diselamatkan, berada dalam wadah keselamatan, itu maksudnya. Iya. Jadi Kalau kalau saya aku tidak dan Bapa satu itu itu berbicara tentang keselamatan. Aku dan Bapa salah satu itu berbicara tentang keilahian dalam otoritas, ya, dalam nama. Jadi Yesus adalah YHWH, Bapa adalah YHWH, Roh Kudus adalah YHWH. Jadi hanya ketiga pribadi ini yang berhak memakai nama itu. Kalau nama, Bang, siapa yang memberikan Jadi, nama itu? kita harus menerima juga satu pribadi. Coba Bang Ferry tadi, Yesus adalah YHWH, Bapa adalah YHWH, Roh Kudus juga adalah YHWH, begitu Jendri? Bukan, Bang. Tetapi begini, nama Yesus. begini. Yesus, ya dengarkan dulu, Bang, biar saya juga sedikit menanggapi ya. Nanti supaya kita jangan keliru. Betul, nama yang engkau berikan kepadaku, itu kan kata Yesus. Ada yang memberi nama itu, sama seperti saya, contohnya ayah saya. Saya diberi nama oleh ayah saya dengan menyebutkan prototipe marganya. Saya sebagai orang Nias, ada marga di belakang, Ferry Warubu. Itu nama ayah saya, itu nama keluarga, gen. Oh, Itu sama iya, prototipenya. Makanya makna daripada nama Yesus atau Yeshua itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Melalui siapa? Melalui hamba yang dia urapi. Makanya namanya Yeshua Hamashiach. Sosok yang diurapi ini akan membawa keselamatan daripada Tuhan. Gitu, Bang. Makanya Tidak, nama tadi saya penasaran begini Bang Ferry. Tadi dia mengatakan Yesus adalah YHWH, Bapa adalah YHWH, Roh Kudus adalah YHWH. Benar tidak Jendri? Betul? Jendri kok? Ya. Berarti ada berapa YHWH? 3. Dalam kesatuan itu satu, bukan. Ada berapa Apa adalah- YHWH? Satu di dalam satu. Oke, tetapi coba tiga satu. pribadi. Perhatikan ya. Oke, Ya, perhatikan begini, satu. Ya, Sabar, ini sabar, sih sabar. saya Habis baca, kamu ya. punya giliran. Oh. Saya sedikit saja. Santai, Ketika Yesus, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Benar tidak, Jendri? Nah, pada saat itu juga terdengar suara dari langit. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Kutanya sama kamu dulu, Jendri. Tuhan kamu yang mana? A. Yesus yang dibaptis Yohanes di Sungai Yordan. B. Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. C. Suara dari langit. Atau D. Tiga-tiga. Itu kan dinyatakan di dalam pribadi yang berbeda. Tapi Iya, yang mana? Tuhan. Yang mana Tuhan kamu? Yang dibaptis Yohanes, menyerupai burung merpati, suara dari langit, atau D. Tiga-tiga? Jadi begini, jadi ketika menyembah Yesus, Silakan. dalam kemanusiaannya. Iya, silakan. Jadi, ya lanjutlah, Bang harus Ferry lanjutlah. dipahami Kalau bahwa saya dia dia itu tuh- biasa dia langsung macet. Ya, silakan lanjut. tidak macet. Cuma masalahnya dia ketika itu kan seperti Lodin bilang, satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang kau utus. Itu kan berbicara tentang kemanusiaannya. Jadi ketika dia dibaptis, Saya itu tidak tanya itu. kemanusiaannya, Yang saya ya. tanyakan begini. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Pada saat itu juga terdengar suara dari langit. Pertanyaan saya, Tuhan Jendriko yang mana? A. Yesus yang dibaptis di Yohanes di Sungai Yordan. B. Roh Kudus yang turun menyerupai burung merpati. C. Terdengar suara dari langit. Atau D. Tiga-tiganya. Ketiga, ya. Oh, Ketiga tiga. pribadi itu. Tiga Tuhan. Bukan ketiga pribadi itu karena dia mengatakan inilah anakku kekasihi, bukan kan dikatakan Iya. inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Ya. Dengan Yang satu di air. Jadi yang satu lagi dibaptis di Iya, air kan? iya, Yang satu sementara iya, di manusia. langit menyerupai burung merpati. Nah, yang satu tidak kelihatan tapi dengar suaranya di langit, benar tidak? iya. Nah, yang mana Tuhannya nih? Yang di tengah, di bawah, apa di atas? Atau Bukan tiga-tiga? berbicara mana yang Tuhannya. Kan kita bilang kami mempercayai ketiga pribadi itu, tetapi ketika pada konteks itu dia memberikan untuk mengatakan bahwa dengarlah anak ini, dengarlah Oke, baik. Yesus ini.
Saya mohon kamu Kepadanya lah kejujuran, aku Jenriko ya. Kita ini berteman dari hari-hari, ya. Saya mohon kamu ini, oke, saya mohon kamu ini jujur. Ya, saya mohon kamu jujur. Apa arti Kristen? Kristen itu arti Kristen pengikut Kristus atau Oke, disebut, pengikut Kristus. cara Oke, hidup. sudah saya Cara- bulatkan. ya. Oke, saya bulatkan. Murid. Kristen artinya pengikut Kristus. Ya. Apa yang kalian Ya, ikuti murid. dari Kristus? Perkataan, perbuatan, pengajaran, atau tiga-tiganya? Pengajaran. Oke, pengajaran. Stop Perbuatan. dulu. Pengajarannya teman-teman dengar 7,9. Ya. Pengajaran. Oke. Carikan saya satu dalil. Carikan saya satu dalil di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya. Sehingga sampai sekarang Jenriko tuhankan Yesus. Carikan saya satu dalil, kalau tidak ada satu setengah saja. Carikan saya satu dalil atau setengah dalil di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya. Kalau ada besok saya nikah lagi. Apa? Ya, coba carikan. Nggak ada sih, Carikan, Bang. ingat ya. Nggak ada. Oke, biarkan dia cari dulu. Kita mau lihat dia mau lari dari mana, baru nanti Bang Ferry masuk, Bang. Silakan. Satu dalil saja. Masalahnya begini, Yesus itu dia tidak harus kita seperti yang dikatakan semua, tetapi Kan Jenriko bilang mengikuti pengajaran. Ya. Adakah tidak pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Atau saya rubah nih, saya rubah pertanyaan nih. Begitu. Oke, saya rubah. Adakah tidak pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada Bapa yang di sorga? Ada. Oke, ada. Kita tutup. Ada. Yang kedua, adakah tidak pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Lanjutlah, siap. Ya, jadikan PR itu. Lanjut sama Bang Ferry. Silakan Bang Ferry. Jadikan PR itu. Jadikan Benar, PR. Bang. Silakan. Benar, itu benar apa adanya. Artinya begini. Yesus tidak Jadikan PR saja. Ganti Ya. topik lain. Jadikan PR saya. Silakan. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Kalau- akulah iya. satu-satunya Tuhan. Kepadakulah kalian semua menyembah. Dia tidak pernah mengajarkan hal itu. Justru dia mati-matian membela yang mengutus dia. Dengarlah hai Israel, dengarlah hai umat manusia, ya. Tuhan adalah Elohim kita. Tuhan itu esa. Ada Bapa yang mengutus aku, kepadanya lah kita semua sembah sujud. Kepadanya lah kita semua berkeluh kesah. Tidak pernah Yesus mengatakan kepadaku sajalah engkau menyembah. Tidak pernah. Dia tidak mengajarkan hal itu. Kalau dia mencoba menyetarakan dirinya dengan Bapa, berarti dia sama dengan Lucifer, salah satu malaikat yang terusir dari surga. Karena Lucifer pernah, atau Azazil, dia pernah untuk menyatakan dirinya sama kuasanya dengan Bapa, sang pencipta itu. Makanya dia disebut Satan. Arti Satan itu penentang. Maka dia terusir. Itu pun dia berhasil membawa 3/4 daripada malaikat surga untuk menjadi pemberontak. Yesus tidak melaksanakan itu. Dia tidak ingin menjadi murtad terhadap Bapaknya. Dia bahkan setia sampai mati. Sampai dia memikul semua itu amanat-amanatnya yang disampaikan oleh Bapaknya kepada dia. Itu poin pentingnya sebenarnya. Makanya rumus untuk kehidupan yang kekal itu, maka dalam perkataannya dalam Yohanes 17 ayat 3 itu sudah jelas. Sebenarnya sangat sederhana, tapi maknanya besar sekali. Nah, inilah hidup yang kekal itu, hai orang-orang, hai manusia ciptaan Tuhan. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kemudian apalagi yang dikatakan Bapa dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, kasih Elohim akan dunia ini, kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kan sudah jelas pengakuan Bapa. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, kasih Tuhan akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya. Begitu, Bang. Oke. Anak Jadi juga begini. mengkonfirmasi, Jadi, ya begini. ya. Anak juga mengkonfirmasi hal itu. Apa dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6?
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah. Jadi sama sinkron. Jangan terlalu panjang. Iya, jadi begini, harus pahami ya. Bagaimana manusia dapat mengenal Allah ya tanpa Allah menyatakan dirinya, ya kan? Tanpa Allah menyatakan diri, ya. Kita mengetahui bahwa Allah itu ada dalam Ibrani 6 ayat 11. Ibrani 11 ayat 6 mungkin itu ya. Ya, tanpa iman toh. Kan coba kita baca dulu ya supaya kita nanti saya kembali lagi ke situ. Ya Bang, haleluya. Saya pakai apa dulu, Alkitab elektronik ya supaya cepat. Siap. Ayat 6. Haleluya. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita harus pahami dulu bagaimana manusia dapat mengenal Allah tanpa Allah menyatakan dirinya ya. Seperti di dalam perjanjian lama itu dinubuatkan dan itu tergenapi, tidak ada satupun yang tidak tergenapi ya. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 ya, Immanuel beserta kita. L itu menuju kepada Tuhan, Immanuel artinya Allah menyertai kita, beserta kita. Dan digenapi di dalam perjanjian baru Matius 1 ayat 23 ya. 23 sampai 25 yang disebut Yesus kan. Jadi itulah relasi bahwa bagaimana orang bisa mengetahui Allah tanpa Allah menyatakan dirinya. Jadi dia datang dalam rupa manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Pada mulanya kan adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Nanti lihat di VT saya. Nanti saya sudah buat pelajaran tentang itu hologos itu ya. Nanti kau cross check di situ, nanti abang cross check situ, di situ tentang pengertian tentang hologos itu ya. Jadi sebelum dia menjadi manusia dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi itulah Yesus katakan, selalu mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 40, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dan keluar dari Allah. Dia bukan datang dari Allah-Allah lain loh. Dia bersumber dari Bapa itu dalam pribadi yang berbeda, mempunyai kehendak yang berbeda, tetapi tidak bertentangan. Ya, seperti dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 23. Ya, barang siapa membenci aku, dia juga membenci Bapakku. Roh Kudus juga diutus oleh Bapa. Apakah Roh Kudus itu adalah manusia biasa? Tidak, dia adalah Allah. Ya, pribadi ketiga Allah yang kita tahu kan, ketika Yesus turun ke dunia untuk memperkenalkan Allah yang benar dari ilah-ilah lain, untuk memposisikan dia bagaimana kita sebagai manusia, dia mewakili manusia untuk tunduk kepada Allah itu, Allah yang benar itu, dari Allah-Allah yang diklaim Allah itu, yang Allah ya, bukan maksudnya bilang ilah-ilah lah, ilah-ilah lain. Itu jadi dikatakan Yesus menyatakan dirinya untuk mengenal Dia adalah mengenal Allah. Yohanes 8 ayat 19, Yohanes 14 ayat 7, ayat-ayat kan banyak. Melihat Dia sama dengan melihat Allah. Kan begitu. Yohanes 12 ayat 45, Yohanes 14 ayat 9, kan banyak ayat-ayatnya. Kalau kita mau baca juga terlalu banyak. Percaya kepada dia ini siapa? Yesus, sama dengan percaya kepada Allah. Yohanes 12 ayat 44, Yohanes 14 ayat 1. Menerima Dia sama dengan menerima Allah. Markus 9 ayat 37. Membenci Dia sama dengan membenci Allah. Saya tadi katakan dalam Yohanes 15 ayat 23. Menghormati Dia sama dengan menghormati Allah. Yohanes 5 ayat 23. Jadi itulah relasi. Jadi kita tidak menyembah tiga Tuhan. Kami menyembah satu Tuhan dalam tiga pribadi itu. Karena Yesus berasal dari Allah itu. Apa yang keluar dari ilahi, ya ilahi. Ya, apa yang keluar dari manusia, ya manusia. Uniknya Yesus, ya, Dia Tuhan dan manusia. Dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, tepat, akulah guru dan Tuhan. Kan begitu. Dia tidak pernah menolak penyembahan. Ingat ya, Dia tidak pernah menolak. Penyembahan itu hanya milik Allah. Saya bilang sama Anda ya, mau malaikat pun tidak bisa disembah. Wahyu 22 ayat 9, bisa kita cross check situ. Malaikat menolak penyembahan dari manusia karena penyembahan itu hanya
hanya dialamatkan kepada Sang Pencipta. Begitu juga rasul-rasul tidak bisa disembah. Di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 25, waktu perwira ya Cornelius ingin menyembah Petrus kan? Apa Petrus bilang? Aku hanya manusia biasa, sama seperti kamu. Tapi Yesus dia disembah, ya. Malaikat pun menyembahnya. Dan juga dia bisa memerintahkan malaikatnya. Perintah loh. Kalau dia hanya sekedar manusia biasa, itu salah. Karena dia juga adalah Allah. Kedua sifat ini. Oke. Ya, Jendriko, saya sudah paham. Artinya, tunggu. Sabar, saya catat tadi. Matius Ya, saya pasal catat tadi. 13 ayat 41. Oke, saya catat tadi. Kamu mengatakan bahwa malaikat sembah kepada siapa? Malaikat sembah kepada siapa? Bukan malaikat sembah pada siapa. Maksudnya manusia tidak bisa menyembah kepada malaikat. Iya, terus Manusia Yesus disembah tidak oleh bisa siapa? Menyembah kepada malaikat. Yang ku bilang tadi, Yesus memerintahkan malaikat. Yesus memerintahkan malaikat menyembah kepada siapa? Mengerti? Coba baca dulu Matius 13 ayat 41. Dia menyuruh malaikat-malaikatnya, memerintahkan malaikat-malaikatnya, begitu. Bukan suruh Matius berapa? Otomatis dia Matius 13 ayat 41. Iya bang, 13 ayat 41. Dan dia, iya. Tunggu bang, tenang bang. Jadi, ya sementara, untuk sementara. Oke. Untuk sementara. Kuasa untuk memerintahkan itu kepada siapa dia dapatkan? Siapa yang memberi bang? Untuk memerintahkan Siapa yang itu memberi? kepada siapa? Iya. Jangan kepada terlalu keras, Bang. Dia masih ikro 1. Enggak, saya hanya sederhana aja. Kepada siapa dia dapatkan itu semua? Siapa yang memberi? Siapa yang memberi dia kuasa untuk memerintahkan itu semua? Iya, dia Bapa di sorga. Iya bang. Jadi analoginya begini, sama seperti yang Anda katakan tadi, ya. Sama seperti, mohon maaf, kepada mantan presiden kita atau presiden ke-7 ya, Pak Jokowi memerintahkan anaknya untuk berkata-kata di depan umum, di depan apa? Dia sebagai figur, public figure pada saat itu. Barang siapa telah melihat aku karena aku membawa perintah Bapakku, maka dia telah melihat aku. Karena kenapa? Semua perintah itu kudapat dari Bapakku dan kusampaikan kepada kalian. Ini misal, analoginya begitu. Pak Jokowi mengutus anaknya untuk menyampaikan semua kinerja-kinerja di hadapan publik contohnya. Maka anaknya pun menyampaikan hal itu, katakanlah ini kepada orang-orang, kepada rakyat. Begini kinerja kita ke depannya. Jadi analoginya sebenarnya sangat sederhana, Bang. Ketika dia mengatakan, barang siapa telah melihat aku, maka telah melihat Bapakku yang mengutus aku, Pak Presiden yang mengutus aku. Tidak usah kita mencari yang lain. Artinya seluruh pekerjaan-pekerjaan kita ke depan seperti ini, agenda kita nanti seperti ini. Sangat sederhana bang analogi. Nah kemudian abang tadi mengatakan Yesus setara dengan Bapa. Sebenarnya Yesus sendiri tidak pernah berkata demikian bang. Dia selalu rendah di hadapan Bapaknya. Makanya dalam Yohanes pasal 14 ayat 28 dia berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Dia tidak pernah menyamakan dirinya sama dengan Bapa. Tetapi apa yang dia katakan? Bapa lebih besar daripada aku. Ini soal mengenai perikop tentang rumah Bapa. Sebab itu aku akan pergi kepada Bapa, sebab banyak tempat di rumah Bapa. Bapa lebih besar daripada aku, bukan aku setara dengan Bapa. Itu pengakuan Yesus sendiri loh. Dalam Yohanes ini bang begini. Ada catatan-catatan tentang penampakan Yohanes, wahyu yang ditunjukkan kepada dia. Kemudian ada perkataan Yesus yang dia catat. Makanya dalam kitab Yohanes ini ada perkataan, ada penglihatan Yohanes, kemudian ada juga dia catat riwayat Yesus. Makanya kedua hal ini digabung. Apa pengakuan Yesus terhadap dirinya sendiri? Apa juga pengakuan Bapa terhadap Yesus? Makanya itu seperti tadi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Itu bang. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 1 itu adalah sebuah wahyu yang tampak kepada Yohanes. Itu bang.
Jadi kita harus bisa membedakan perkataan Yesus Iya. dan apa yang diwahyukan. Coba baca, ya. Coba baca dulu, ya. Saya baca Filipi pasal 2 ayat Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Ya, dikatakannya walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya, dan taat sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, ya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah dia sebagai manusia, ya, menjadi manusia yang sejati. Dia bagaimana kita manusia, ya, diberi contoh untuk bagaimana kita menghormati Allah itu, bagaimana ada posisi-posisi Allah, contoh seperti ini. Ya, dia kan mewakili manusia, jadi manusia yang sejati. Bagaimana kita itu tentang hari pun malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, kan? Itu dia mewakili manusia. Ya, sebagai Allah, itu hanya porsinya Allah, bukan porsinya manusia. Ya. Coba kamu baca nomor 8. Kan terus terang. Bang Jendri, coba baca nomor 8. Tunggu, begini, saya bicara dulu tentang dua natur. Tahu nggak dua natur, kan? Iya, baca nomor 8 dulu. Kan di situ bicara Tunggu. dua natur, kan, kata Paulus Gimana itu, nomor kan. 8? Coba baca nomor 8. Apa bunyi nomor 8 tadi? Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dengar? Ya, dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya. Terus? Dan taat sampai mati. Nah, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia taat sama siapa? Sampai mati di kayu salib. Dia taat sama Bapa. siapa? Kepada Bapa. Berarti ada Yesus, ada Bapa, betul? Iya. Nah, yang mana Tuhan langit dan bumi? Nah, inilah kau bilang. Sama Aduh, keduanya macet ini. lagi. Macet. Lanjutlah Bang Fir. Macet ya. Lanjutlah. Macet lagi yang kedua. Aduh. Iya, iya. Bukan, maksudnya kan Yesus ini keluar dari Allah. Dia adalah firman, pribadi yang berbeda dari Bapa itu, ya, yang mempunyai kuasa yang sama. Terus kita ini keluar dari keluar dari mana, Saudara? Kita keluar dari mana? Kita manusia ini keluar dari mana? Iya, keluar dari rahim asal begini toh. Keluar Bukan, dari rahim kita manusia ini hakikatnya keluar dari mana? Kita manusia ini dinafasi oleh Allah. Dihembuskan nafas ke dalam hidung, lalu kita menjadi makhluk yang hidup. Kejadian Tanya sama kamu, tolong kamu jawab jujur, ya. Tolong kamu jawab jujur. Sabar. Yesus adalah firman. Sabar. Apa itu firman? Itu dulu. Apa itu firman? Jujur dulu. Ada dua pengertian firman. Firman ada coba. keluar dari mulut Allah, ucapan atau kata-kata Allah. Dalam Matius 4 ayat 4 ada firman yang telah menjadi manusia, yang dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman berarti setiap firman itu keluar dari mulut. Benar? Iya. Firman. Setiap dengar dulu saya selesaikan narasi saya. Iya. Setiap firman itu keluar dari mulut, kan? Dari mulut Allah, kan? Nah, Yesus firman atau tidak? Firman oknum. Firman. Yesus keluar dari mana? Ya. Mulut atas apa mulut bawah? Itulah dikatakan di dalam Yohanes 8. Iya, Yesus firman keluar dari mulut mana? Intinya dia berbicara keluar dari Allah. Iya. Setelah dia keluar dari Allah, dia keluar dari mana lagi? Cuma itu jawabannya. Saya tidak tahu keluar dari mana. Setelah dia keluar dari Allah, dia keluar dari mana lagi? Jujur. Setelah dia keluar dari Allah, dia keluar dari mana lagi? Ya, dia menjadi manusia keluar dari kelamin perempuan. Keluar dari Lukas 2, Lukas 2 nomor 11. Sabar. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu manusia apa Tuhan? Kedua sifatnya itu dibicarakan. Yang lahir itu manusia apa Tuhan? Itu yang saya tanya. Jangan saya tanya minyak kelapa, kamu jawab minyak lintah. Manusia dan Tuhan. Manusia dan Tuhan. Berarti kan tidak bisa nangkap. Iya, sabar. Berarti yang lahir itu manusia dan Tuhan. Jadi begini, Bang Jendri. Kedua sifatnya dikatakan. Macet dia. Lanjut, Bang Ferry. Kelahirannya dan karena kenapa? Gini, Bang, sedikit ya. Nanti jangan kita disclaimer dulu ya. Karena kenapa? Nanti saya dianggap bukan Kristen. Saya ini Kristen loh.
Tetapi nanti banyak orang beranggapan, kenapa saya Kalau ya begini, saya Begini, sela Pak. dulu ya. Kalau Anda mengakui Kristen tetapi tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, kamu bukan Kristen namanya. Iya, benar. Jangan Kristen menghakimi, itu, ya, tidak boleh dasarnya menghakimi, sih. masing-masing punya Iya. pemahaman. Tidak boleh Iya. menghakimi. Jangan, karena kami bukan menghakimi. Saya bisa mewakili seluruh dunia. Biarkan dia bicara Kalau dulu, seandainya biarkan dia orang bernarasi mengaku bahwa dulu. Yesus bukan Tuhan. Narasinya keluar dari Ya. konteks Alkitabiah atau tidak. Kalau dia keluar dari Bible, saya turunkan dia. Coba kita lihatkan dia narasi dulu. Oke. Jadi saya disclaimer tadi supaya orang jangan terkesan mengatakan saya menyerang saudara Zindrio dan juga saudara yang baru turun barusan. Gini Bang, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah sang pencipta itu sendiri atau Anda katakan Tuhan, ya tidak etis Bang, dia keluar dari rahim manusia. Tidak etis. Karena kalau Tuhan itu maha kuasa, buat apa dia keluar dari rahim manusia? Tidak etis Bang, karena kenapa? Kita ini manusia, wajar etis kalau kita dilahirkan oleh manusia. Tetapi kalau manusia melahirkan Tuhan, itu tidak etis. Jadi sangat jauh kesannya Bang kalau kita berkata demikian. Iya. Nanti kita multitafsir jadinya. Berarti kan sudah aku bilang kepada Anda bagaimana manusia dapat mengetahui Allah tanpa Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Otomatis dia harus lahir secara alamiah. Itulah disebut manusia sejati, ya, yang mempunyai mata, punya gigi, punya mulut, punya apa, bisa makan, bisa beol. Itulah kemanusiaan. Jadi dia dikandung oleh Maria. Kalau dia tiba-tiba datang, Ini jadi bahasa ini kan sensitif kemanusiaannya, seperti ini, matinya Pak. juga. Tunggu, jangan dulu potong. Jadi Anda bisa melihat ketika dia mati juga matinya kemanusiaannya. Tidak mungkin Tuhannya mati. Maksudnya Tuhan mati kan kemanusiaan. Coba kita baca di dalam Filipi pasal 2 ya. Filipi 1 Petrus 3 ayat 18. Coba kalau Anda harus menerima kedua sifat ini. Kalau Anda tidak menerima kedua sifat ini, nanti Anda akan ngawur. Begitu, swear saya akan katakan ke ngawur. Nanti kenapa? Karena Anda hanya menerima ketuhanannya tapi kemanusiaannya anda tidak terima. Misalnya karena Anda memblok saya katakan itu karena memang sesuai begini. Coba. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Tujuan menjadi manusia itu apa? Untuk penebusan dosa umat manusia di atas kayu salib. Ya, untuk memperdamaikan kedua pihak antara Allah dengan manusia. Karena manusia dan Allah sudah berseteru, ya, karena dosa ini. Dikatakan ayat 18, 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, ya, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Membawa kemana tadi? Membawa kita kepada Bapa. Iya, diperdamaikan. Iya, membawa manusia kepada Bapa Sang Pencipta kan, bukan membawa manusia kepada Iya. dirinya. Iya, Makanya dirinya kan Bangga. dia kan ilahi, cuma kan dia datang ke dunia sebagai manusia yang utuh, yang alami, yang itu memang dari jadi orang bilang dia bukan manusia, bagaimana? Ciri khas manusia apa sih? Ya, dia bisa sakit, bisa menangis, bisa marah, itu kan karakter manusia toh, bisa sedih, bisa makan. Kalau dia dia tidak bisa makan atau itu bukan manusia namanya. Ku pastikan dia itu boneka atau patung. Kalau tidak makan, manusia tidak makan ya. Jadi harus patung dulu. Jadi jangan dulu kau potong ya. Sebab Kristus juga telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah ya, karena dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan diri, dia memperkenalkan Allah yang benar dari ilah-ilah palsu. Lalu dia katakan, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, menurut roh. Jadi di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan bagaimana? 1 Petrus 2 ayat 5 dikatakan begini, karena Allah itu Esa, dalam dia berbicara ini mewakili manusia. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara Allah dengan manusia yang berseteru ini karena dosa. Apa dikatakannya? Itu manusia Kristus Yesus. Jadi kita akan mengajarkan, maksudnya saya akan sampaikan informasi tentang kedua sifatnya supaya juga kita tidak bisa, maksudnya supaya kita dapat pemahaman yang full, yang utuh. Bisa ya, saya kasih apa dua sifatnya ini. Jadi begini, dari Yesus yang satu pribadi ini, Yesus itu Kristus ya.
Dia mempunyai dua natur. Natur ilahi adalah Allah sejati dan natur manusia yaitu manusia sejati. Jadi ini tidak satu pribadi ini dan satu Tuhan Yesus Kristus dalam dua natur yang tidak bercampur. Jadi dia tidak berubah, ya, tidak terbagi dan tidak terpisah. Bukan menambil kodrat yang menjadi kodrat yang baru, bukan. Jadi begini, sebagai Allah, dia kekal, maha kuasa, maha tahu, tidak diciptakan, setara dengan Bapa, ya. Di dalam Yohanes 1 yang saya sudah baca, Yohanes 1 ayat 1 ayat 14, Filipi 2 ayat 6, ya, Koloses 2 ayat 9. Nah, sebagai manusia sejati natur, dia lahir dari perawan Maria, dari buah rahim Maria. Dia memiliki tubuh sama seperti kita, ya, sama dengan kita. Yang membedakan kita dengan Yesus cuma dua hal. Pertama, dia tidak hasil atas keinginan laki-laki dan perempuan. Ya, kedua, dia tidak melakukan dosa, tidak berbuat dosa sekalipun dia dicobai, digoda. Itu yang membedakan kita dengan Yesus, ya, sebagai manusia. Selain dari itu kita punya hidung, punya jenis kelamin, ya, punya telinga, ya. Dia jangan terlalu panjang. Ya, bisa tunggu. Ya, oke. Jadi harus, ya, supaya Anda paham, no, apa sih ciri-ciri manusia, ya. Dia merasa lapar, ya. Nggak usah kita ke situ. Lapar, lelah, sedih, takut, ya. Jangan, bukannya ndak usah, karena menjadi edukasi juga yang dibawa. Kalau ngobrol, kalau abang gantian ini, dulu. Kalau abang kan saya kurang apa, tapi yang dibawa itu Ya, dapat menderita, ya, dapat mati. Ayatnya ada Lukas 2 ayat 7, Ibrani 4 ayat 15, Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Coba kita baca dulu Ibrani 4 ayat 15. Gantian dulu, modal Jendriko. congor. Pakai ayat dulu loh, ayat, supaya kan jangan bilang oh cuma apa congor-congor tanpa ayat, kan begitu. Oke, coba kalau kamu iyalah, mau pakai ayat, sabar. Kalau kamu mau pakai ayat, saya mau tanya sama kamu. Yesus sama tidak dengan Musa? Dalam hal apa? Dalam kepemimpinan. Dalam Sama, kepemimpinan. pokoknya dalam segala hal sama apa tidak Yesus dengan Musa? Ya, dalam hal sama itu kepemimpinan. Dia harus Tidak, didengarkan. sama atau tidak? Pertanyaannya, dalam segala hal dia sama Iya, enggak dengan sama. Musa? Di dalam hal yang lain dia tidak sama dengan Musa karena dia. Oke, dia- kalau dia Allah adalah Bapa ilahi. mengatakan sama? Kalau Allah Bapa mengatakan sama? Ilahi sama ilahi. Kalau Allah Bapa yang mengatakan sama? Bagaimana? Iya, sama ilahi, begitu. Maksudnya dia Tidak, dia kalau Allah dia- Bapa mengatakan bahwa Yesus sama dengan Musa, bagaimana? Yes. Iya, dalam hal kepemimpinan. Tidak ada dalam Orang hal harus kepemimpinan. Intinya Allah Bapa cuma mengatakan sama. Entah sama Ya, dari sama segi apa dulu keilahian, ini? segi apa. Tidak ada tertulis seperti itu. Oke, Tidak sama di dalam dalam segi Bible, keilahian. di dalam Bible Anda boleh tidak menambah-nambahkan firman Tuhan? Boleh tidak, Jendriko? Tidak boleh. Di dalam Bible Anda cuma tertulis Yesus sama dengan Musa. Anda mau tambahkan apa di situ? Sama dalam ini, sama dalam itu, tidak ada yang Ya, sama tertulis. apa dulu inilah. Pokoknya sama, kata Allah Ya, Bapa sama. Kami kan sudah ku bilang. Iya, sama apa? Harus ada pengertian yang benar loh. Tidak ada tertulis Anda harus seperti belajar itu. kepada Terus tidak kenapa ada kamu mau ketiga. tambah? Tidak ada tertulis seperti itu. Justru Ada, itu. sabar. Ada tidak tertulis bahwa Musa dengan Yesus sama dalam kemanusiaan, tapi kalau keilahian tidak sama. Ada tertulis atau tidak? Ya, kita bisa melihat ayat-ayat yang membuktikan itu bahwa Yesus Oke. berasal dari Allah. Oke, dan izin Yesus sebentar itu Bang Ferry ya. adalah Izin ilahi. sebentar ya. Kasih. Coba kamu baca Ulangan 18:18. Kutanya sama kamu dulu. Ulangan 18:18. Coba baca. Ya. Ulangan 18:18. Ya, di dalam Bible Iya, ada iya, iya. buatan, ada penggenapan. Oke, Ulangan 18:18. Coba dulu, baca dulu, coba. Ya, Ulangan 18 ayat 18. Saya tahu itu ayat tentang kau akan dengar. Iya, baca seorang dulu, nabi. baca dulu. Baca dulu. Di situ ada yang saya mau pengen Iya, tanya sama kamu. Coba Iya, baca iya, dulu. iya. Sudah gampang. Hmm, Nggak usah kau takut, saya itu gampang menjawab, bro. Oke. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Ya. Oke, yang berkata Aku itu akan siapa? menaruh firmanku ke dalam. Yang berkata apa ini? Seorang nabi akan Ini kubangkitkan firman di Tuhan. tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu. Yang berkata di situ siapa? Ya Bapak di Tuhan. sorga.
Oke, Tuhan yang berkata di situ. Tuhan mengatakan seorang nabi. Siapa itu nabi itu? Ya, yang merujuk kepada Tuhan Yesus. Tuhan bilang nabi, kau bilang Tuhan. Yang berkata Tuhan, Tuhan Iya, mengatakan maksudnya seorang nabi. kepada Yesus, Kenapa kau ya. bilang Tuhan? Iya, iya. Sabar. Yesus, Coba kita ya, terapi ikuti pelan-pelan. saja, iya. Sabar, Oke. Iya. Tuhan Ya, ini yang kau ada terapi, banyak kamu yang atau harus diterapi. sabar. Tuhan ini ada banyak atau cuma satu? Satu Tuhan. Oke, Tuhan satu, saya catat ya. Oke, Tuhan satu. Sabar, saya catat. Tuhan satu. Ya, di Ulangan 18:18, seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu. Yang berkata itu siapa? Yang mana? Di ayat 18, seorang nabi akan kubangkit, Tuhan yang berbicara. Ya, yang berkata itu siapa? Tuhan, Bapa. Oke, yang berkata itu adalah Tuhan. Tuhan yang berkata di Ulangan 18:18. Oke, Tuhan berkata seorang nabi. Siapa seorang nabi itu? Merujuk kepada Yesus. Yesus. Berarti menurut Tuhan yang satu-satunya itu Yesus nabi kan? Iya, dia disandang gelar yang banyak loh. Anda Tidak, tahu dia jangan dulu punya gelar Mama. sebagai manusia. Menurut Tuhan, Iya. sabar. Menurut Tuhan yang satu-satunya itu mengatakan Yesus adalah nabi kan? Oke, kutanya sama kamu. Bisakah tidak nabi jadi Tuhan? Nabi jadi Tuhan. Macet. Berat. Lanjut Bang Ferry. Sudah, berat. Lanjut Bang Ferry. Diskusilah. Anda Saya ngopi salah dulu. memahami. Bukan Ya, salah ngopi memahami. saja, Nantilah itu jadikan PR lah. Anda salah memahami. Anda salah. Iya, silakan Jadi Bang begini. Ferry. Lanjutlah Bang Oke, Ferry. Ferry. Kau beginilah. Kau Kalau- sama Bang Ferry dulu. Karena Bang Ferry juga Kristen. Saya ini kan Islam. Sudah tahu berbeda kan? Silakan kamu sama Bang Ferry dulu. Luruskan. Biar saya iya. tidak bingung. Oke, saya luruskan. Silakan Bang Ferry. Oke. Open cam Bang Ferry, silakan. Pakai ayat tapi ganti-gantian ngomongnya. Ganti-gantian. Silakan. Saya mute dulu. Saya dulu ya. Oke. Di dalam ayat Galatia 4 ayat 4 ya, saya baca dulu Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Dikatakan ya, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Oke, kita kembali ke Ulangan 18 ayat 18. Oke, di ayat 15 ya, Ulangan 18 ayat 18. Mana ini? Ulangan 18. Nanti kita tidak lama-lama ya, sudah jam 2. Kadang yang mengerti tuh. Ulangan 18 ayat 18. Oke. Dikatakan seorang nabi ayat 15. Seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu. Ya, berarti bukan di luar dari bangsa Israel ya. Ya, bukan bangsa di luar bangsa Israel. Seorang nabi dari tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku dikatakan oleh Musa. Ya, dikatakan oleh Musa, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dia yang harus kamu dengarkan. Karena kan Musa ini kan memimpin bangsa Israel atas perintah oleh Tuhan. Karena nabi kan artinya penyambung lidah Allah, penyampai pesan Allah. Itu arti nabi ya. Jadi itu harus diapa. Jadi keturunan ini di dalam, coba kita baca juga di dalam yang disebut oleh Musa, yaitu Yesus sendiri. Kenapa saya bilang yang disebut oleh Musa oleh Yesus sendiri? Karena ketika dia dilahirkan, dia disandang banyak gelar, dialamatkan gelar kepada dia sebagai nabi, raja, ya, guru, kan begitu, imam besar, ya. Dia banyak Bang. gelar-gelarnya ada Bang. roti hidup Saya ingin apa semua. menanggapi. Oke. Iya. Iya. Anda katakan udah mau jam dua. Brother, supaya di bawah juga harus Jangan belajar. menanggapi, Dan Bang. maksudnya kalau abang kan mungkin tahu. Jangan, kalau cuma abang saya tidak Bro, akan naik kalau kalian cuma abang, berdua karena banyak diskusi. teman Kau di tidak bawah. usah fokus yang mana. Gantian kalau ngomong. Kalau kamu Iya. mau ngomong sendiri tidak ada yang potong. Kamu buka komal sendiri. Di sini diskusi, bukan dengar kamu ngomong. Bicara 10-12 yang salah, mau kau Mengajar. ngomong banyak-banyak pula. Siapa tahu kau bertobat. Siapa tahu Oke, Anda bisa sekarang bertobat. Oke, sekarang kalau saya Tunggu. masuk Kristen, saya ikut siapa? Ikut kamu apa ikut Ferry? Ikut Yesus lah. Masalah ikut saya, ikut Iya, Yesus. Ferry juga ikut Yesus. Yesus adalah utusan. ikut Yesus kita. Sementara kamu mengatakan Tuhan.
Mana yang betul antara kamu dengan Menolak Ferry? sebagai utusan, kami tidak menolak dia sebagai utusan, tapi bukan Iya, sekedar saya pun utusan, tidak kan? menolak dia sebagai utusan. Terus Iya. kamu tuhankan dia. Ikut Berarti Yesus kamu saja, mau suka? berarti kamu tuhankan utusan. Ya. Dia kan Tuhan, bukan cuma sebagai utusan juga. Dia Tadi kan kau bilang berbicara utusan, Tuhan habis juga. Tuhan. Oke, sabar. Sabar. Iya, Dia kami utusan percaya dia sabar, sebagai sabar, utusan. sabar. Dia Kami utusan tidak dari menolak siapa? utusannya sebagai Iya, dia hamba, utusan kan? dari siapa? Dari Bapa Dia di utusan sorga. dari siapa? Kok tanya berulang-ulang, sudah bilang dari Bapa. Kenapa kau Oke, ini ada lagi sabar. amnesia? Sabar Kau bilang pelan-pelan. kan Bapa. Memang Kenapa bertanya Beran, lagi? Memang kalian Tritunggal Amnesia ini kamu? kalau bicara mesti cepat-cepat Atau biar bagaimana? orang itu keliru. Tapi kalau berhadap sama orang Kayak Islam, anak orang amnesia Islam itu teliti. bertanya ulang-ulang. Kami Iya, itu sabar. Tidak ini. Iya, tidak sabar tuding. dulu, Jendri. Bertanya, Sabar dulu. dijawab, Jangan jangan malu. bertanya Ini lagi hal yang 8,9 yang menonton loh. Malu. Oke, ganti. Bertanya Kamu hal yang mengatakan sama ya. berulang-ulang kali. Ya, kamu mengatakan dia diutus oleh Bapa. Ya, Yesus diutus oleh Bapa. Menurut Yesus, bukan menurut kamu ya. Menurut Yesus, Bapa yang di langit itu Tuhan atau bukan Tuhan menurut Yesus? Tuhan. Berarti Yesus utusan tuh. Iya, dia utusan Tuhan. Dia turun ke dunia. Oke. Yang membedakan Apa- kita. Ya. Iya, sabar. Yesus utusan Tuhan. Apakah Tuhan mengutus Tuhan? Nggak mungkin Bang Itu Rudi. konsepnya yang salah. Nah, Sama seperti itu Anda silakan mengatakan, lanjut. apakah Oke, berikan manusia jadi kesempatan Tuhan? Bang Ferry. Iya. Bukan begitu. Tuhan jadi Iya, manusia. biar berikan kesempatan untuk Ferry lah. Silakan Bang Ferry. Bang Kok Ferry dari Tuhan tadi utus dia Tuhan? nyimak loh. Nggak enak juga. Silakan Bang Ferry. Tunggu, Makanya, Bang, saya ya. masih masih saya dulu lanjut dulu. Bang. Sabar, Masih berikan ada Bang. itu sisa tadi. Jangan. Tentang Kasih Bang garis- Ferry dulu. Bang Ferry tanggapi satu-satu ayat saja. Janganlah, brother. Iya, Bang Tunggu Ferry dulu. silakan Ini tanggapi kaitan. ulangan tadi. Sabar, gantian Kaitan, dulu. Di masih sini ada kau ini sama kaitan. dia diskusi Merujuk loh. kepada Yesus. Memang Yohanes Jendriko 1 ayat ini 45. begini, dia kalau sudah mau turun dia mesti ngeyel biar di kick supaya dia bisa framing bahwa loading kick dia. Tahu ini caranya. Karena dia tidak bisa diam dari Memang tadi kau kan. memang kamu kickkan Oke. saya loh. Bisa Itu hari tidak saya kasih Bang dimarahin. Ferry berbicara? Bisa tidak? Oke, silakan Bang Ferry, silakan. Jadi Begitu. itu sudah jelas Bang. Artinya bahwa Tuhan sendiri yang berfirman melalui perkataannya bahwa seorang nabi ya dalam ayat itu seorang nabi akan kubangkitkan dari tengah-tengah kamu. Dan ini merujuk pada penggenapan yaitu di mana Yesus akan dilahirkan di kota Daud. Jadi kita sudah paham ya apa konsep daripada ayat itu. Jangan kita lari konsep. Konsepnya adalah memahami perkataan Tuhan dan apa juga yang dikonfirmasi oleh Yesus tentang dirinya sendiri. Makanya jangan kita multitafsir. Makanya benar kata Bang Loading, saya bukan membenarkan karena Bang Loading bicara jujur. Brother, kan Tapi kita brother, lah ya. ini brother ada kuliah, brother, bukan awam. Iya, sabar, gantian. Kenapa kamu panik? Gantian. Kamu bicara dia diam dari tadi loh. Katanya kamu kuliah. Kok orang yang tidak kuliah berbicara kamu yang panik? Tanda orang Ya. panik itu seperti kamu. Biarkan dia berbicara. Silakan, Ferry. Jadi ada kode etiknya sih sedikit. Jadi begini Bang, saya mau berhadapan dengan orang yang berkuliah pun saya tidak gentar karena kenapa? Semua dengan data. Saya tahu saya minim pendidikan nggak masalah itu, tetapi kita berbanding data, adu data kita di lapangan. Fakta bagaimana? Nah, makanya hal ini kan telah dikonfirmasi oleh Yesus sendiri tentang penggenapan ketika Tuhan berfirman kepada Musa, sebab sama seperti engkau. Nah, penggenapan ini ya telah terjadi di mana Yesus pernah lahir 2026 tahun yang lalu. Jadi, pemahaman inilah yang menjadi blunder ketika kita menganggap ya Yesus ini setara dengan Bapa. Yesus ini adalah Bapa itu sendiri. Padahal tidak seperti itu. Dia tidak pernah berkata, aku adalah Bapa itu sendiri. Tidak pernah Yesus berkata demikian. Dan juga Bapa tidak pernah berkata, Yesus itu adalah aku sendiri. Nah, dari mana ayat ini bisa kita ketahui? Karena Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, dari sejak kekekalan, dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan itu tidak berubah. Dari mana bisa kita mengkonfirmasi hal itu? Kalau kita baca dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, Tuhan bukanlah manusia sehingga ia menyesal.
Masakan ia berfirman tetapi tidak melakukannya? Nah, artinya Tuhan itu tidak berubah. Dia tidak pernah menjadi manusia. Tetapi kuasanya dinyatakan melalui manusia. Siapa itu manusia? Yaitu melalui anaknya yang dia utus tadi. Kuasanya dia nyatakan. Dia menyatakan bahwa aku itu ada. Nyatakan kepada umat manusia ciptaanku, umat anak Adam, bahwa aku itu ada. Katakanlah demikian kepada mereka. Nah, itu sudah jelas, dan Bapa telah menjelaskan hal itu. Ya, ketika dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kemudian Yesus juga berkata, ya, Bapa mengutus aku, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Dari siapa? Dari Bapa, sang sumber itu. Makanya analoginya sangat gampang, seperti yang saya paparkan tadi. Ketika misalkan seorang presiden mengutus anaknya, jangan lagi kamu mencari Bapak itu, Bapak Presiden, sebab aku telah menyatakannya kepada kalian. Gitu analoginya, Bang. Makanya kalau kita mau mencoba menyetarakan Bapa dengan anak, itu tidak logis. Kemudian kalau kita mau mengatakan Tuhan dilahirkan, itu tidak etis, tidak logis dan tidak etis. Bagaimana Tuhan melahir melalui rahim manusia yang hina? Sementara manusia ini adalah ciptaannya, bagaimana dia berproses melalui ciptaannya, itu tidak benar. Tetapi kalau kuasanya dinyatakan melalui para nabinya sebelumnya dan terakhirnya juga dinyatakan melalui Yesus kepada sang anak tunggal, anak Elohim itu sendiri. Jadi kita nggak usah membahas menye-menye segala macam tafsir-tafsir yang tidak sesuai dengan perkataan Yesus sendiri. Makanya kita terkesan blunder dalam hal ini. Makanya pandangan-pandangan ya tentang kita mengkaji Alkitab itu terkesan tidak jujur. Dari sinilah kita hilang jati dirinya. Jujur, Bang, saya katakan, kita bahkan kehilangan jati diri ketika kita tidak memahami perkataan Yesus. Kita malah percaya dengan apa yang dikatakan oleh catatan-catatan Paulus. Paulus itu, Bang, sama seperti yang Anda katakan tadi, surat di Galatia, di Ibrani, itu surat-surat Paulus kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Galatia, kepada jemaat di Efesus. Itu adalah pengalaman spiritual dia. Paulus itu hanyalah salah satu dari pewarta. Dia mencatat kisah-kisah perjalanannya ketika dia di penjara, ketika dia juga menyembuhkan supaya orang menjadi tahir. Dia sampaikan, dia hanya pewarta, tetapi tidak lebih daripada perkataan Yesus. Nah, makanya kalau saya bertanya kepada Bang Jendrio sekarang, siapa yang lebih tinggi derajatnya, Paulus atau Yesus sendiri? Tentulah Yesus, kan? Nah, makanya kita harus merujuk pada perkataan Yesus supaya penjelasan kita lebih alkitabiah. Kalau kita membawa tafsir-tafsir, membawa pengajaran-pengajaran dari bapak-bapak kita, dari bapak-bapak tradisional, dari bapak-bapak tradisi, tanpa cross-check ke dalam ajaran Yesus itu yang sesungguhnya, maka kita tidak menemukan jawaban. Akhirnya kita mencari pembelaan di mana-mana. Nah, begitu Bang Jendrio. Jadi saya rasa Bang Jendrio, kita tidak perlu berdebat. Kita sama-sama belajar dalam hal ini. Tapi andai pun Anda ya berkata, saya itu sudah belajar loh akademis, saya tidak gentar, Bang, dengan hal itu. Selagi saya masih di garis yang benar. Iya. Maksud saya, jangan memanipulasi ayat-ayat. Ya. Jangan karena kami ini, maksudnya kami itu belajar dengan kemampuan terbaik kami. Setidaknya kita orang Kristen itu kalau ada yang bengkok diluruskan. Masalahnya kan Anda ini kan pemahaman yang terbalik, istilahnya seperti, kan kesimpulan yang saya ambil, Anda berarti mengatakan bahwa Yesus itu tidak ilahi atau bukan itu diciptakan, kan begitu? Iya, Bang. Ayat-ayat menjelaskan dia disebut kudus, anak Allah, monogenes, yang bukan genau. Genau itu yang bergenerasi serupa kita harus untuk melahirkan anak. Tapi dia anak satu-satunya tunggal yang sudah ada bersama-sama dengan Bapa sejak kekekalan.
Sebelum ada, karena itu yang dikatakan oleh Yohanes. Jadi begini, potong cerita dulu. Jadi kalau Anda mau bilang tentang Paulus atau apa semua, Alkitab ini bukan karangan manusia loh. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Tidak pernah nubuat dihasilkan menurut kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Dan Rasul Paulus ya, ketika dia menjadi rasul bukan atas keinginannya sendiri, tapi atas penyertaan Yesus Kristus Tuhan ya. Dari dikatakan situ juga ada saksi mata Barnabas ya, Filipus dalam Kisah Rasul pasal 2. Bukan asal karangan-karangan. Jadi apa yang disampaikan itu atas pernyataan Tuhan di dalam Galatia pasal 1 ayat 1 dan Galatia pasal 1 ayat 11. Jadi kalau Anda bilang oh ini cuma hanya apa-apa, memang Tuhan mengizinkan orang-orang untuk belajar. Di Alkitab ini kan apa sih tujuan Alkitab dituliskan? Kedua, pertamanya satu untuk apa? Menghasilkan iman. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Kedua, untuk menghasilkan pengetahuan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Jadi itu kedua ini penting, ya. Jadi apa yang dinyatakan, yang itu kita ajari. Jadi sama seperti contoh sida-sida dari Ethiopia. Masih kedengaran suara saya ini? Atau suara apa? Soalnya headset saya sudah mau mati. Oke, jadi sida-sida dari Ethiopia, ya ketika dia membaca kitab Nabi Yesaya, dia tidak mengerti. Sehingga Tuhan melihat hatinya ini membuka diri, mau menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan membawa Filipus ini ke sida-sida itu, ya. Sehingga ditanya, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca? Bagaimana saya mengerti kalau tidak ada orang ajarkan? Berarti butuh pembelajaran kan? Membaca saja tidak cukup. Jadi butuh riset, butuh pengajaran, butuh hamba Tuhan yang mengerti. Artinya kami sebagai penginjil, belajar dengan kemampuan kami terbaik, kami pakai literasi-literasi. Jangan kita juga, karena Alkitab ini kaya akan bahasa, ya, kaya akan bahasa. Kalau kita cuma telan mentah-mentah, contoh, tidak ada gunanya orang lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seekor unta lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerjaan seorang. Kita kan kalau secara literasi atau mentah-mentah kita kan nggak mengerti itu apa sih maksudnya itu. Iya, Bang, saya tidak tahu. Artinya begini, jangankan Anda, Pak Budi Asali sendiri, mohon maaf kepada orang tua saya, Pak Budi Asali, itu pernah diskusi dengan saya, Bang. Jangankan Anda, ya, itu bahkan sudah mencapai ilmu yang sedikit luar biasa. Tetapi dia pernah diskusi dengan saya, Bang. Saya diskusi dengan beliau. Tapi dia juga pernah dengan saya. Pernah saya juga tegur dia tentang ada sesuatu yang dia salah apa. Dia menerima itu. Oh, berarti Jendriko Kita itu pernah harus juga rendah sama Pak hati. Budi Asali. Jadi, Oh, kalau saya bicara langsung handset mati, kenapa? jadi saya rasa Bang Gendri, ya, Ya lanjut lah. Setiap saya bicara handset mati, Bang. jadi kesannya begini, Saya Bang. pakai suara apa, suaranya pakai headset, suara apa saja. Iya, Saya pakai semua suara turun, biasa. soalnya saya Jadi kesannya Ya, sabar begini. sedikit. Tidak, sedikit, Bang. Berarti Jendriko pernah diskusi sama Pak Budi Asali juga? iya. Oh, yang sama Pak Budi Asali waktu saya ketemu diskusi offline sama beliau di Surabaya itu, saya pernah tanya ini sama beliau bingung, siapa tahu Bang Jendriko bisa. Di dalam Matius 11:25 di sini bunyi begini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Nah, Tuhan ini merujuk kepada Bapa atau kepada Yesus atau kepada dua-duanya? Itu kan dia kan sudah ku bilang kepada Anda bahwa dia menjadi manusia dia. Ya, saya tidak tanya itu. Dia mau jadi manusia, mau jadi apa. Yang saya tanya sama Pak Budi begini. Tuhan ini merujuk kepada Bapa atau kepada Yesus atau kepada dua-duanya? Kepada Bapak di sorga lah, Bang. Kepada Bapa di sorga itu konteks. Oke, berarti ya sabar. Berarti Tuhan ini merujuk kepada Bapa yang di sorga ini, benar? Oke, berarti Yesus bukan Tuhan. Dongo bukan main nih dongonya ini. Sudah berulang-ulang kali. Ya sudah. Oke, lanjut. Kan saya tanya itu. Iya, jadi Bang Jendrio, ketika Yesus sendiri bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, ya, ketika mengambil air di sumur Yakub, ya, dalam Yohanes pasal 4 ayat 20, ya, dari ayat 20, 21, 20, 23, 24. Apa dikatakan Yesus di sana? Ya. Katanya di situ, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal.
tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Itu kata Yesus, Bang. Iya bang, abang harus lihat konteks. Sabar, tuh. sabar. Saya sambut saya punya Bapak dulu. Selamat malam, Bapak. Shalom, Paulis. Malam. Ya, silakan. Lamanya berjumpa di Kacau kita ini. Kacau ini bang. Jangan gitu. Kenapa kacau? Kenapa gitu? Nggak ada kacau. Ya enggak, cuma bercanda saja. Iya. Bercanda sama abang. Ya, silakan lanjut. Jangan-jangan baru bangun ini, Pak. bangun sholat subuh aku bangun jam 3:30 mau 3:30 di Bang, Papua. saya mau turun dulu ya, nanti kita ulang. Sabar, jangan pergi. Pak Ulis datang langsung kamu pergi. Sabar, tanggung jawab. Abang cepat. Abang dia kata lek lagi. Abang Paulus. Abang atau Om Jepang ya? Abang atau Pak Paulus? Panggil opa saja, opa Jo. Panggil Ya. opa Jo. Dapat masih Masa dia Bapak ya, masa Pak? dia mengatakan Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, dibilang dua Tuhan, dia bilang satu. Bagaimana ini Pak Ulis? Saya bingung sama anak. Iya, Jenriko nih katanya dia ini sekolah akademik. Bah, Tuh. berhitung bagaimana itu? yang mana Jo abang suka no? Begitu Jo bang. Iya, Jo. Kita nih mau banyak apa bang? Kaget lagi Bodoh bang. ayam itu pandai menghitung telurnya gitu. Hitung Jo baik-baik ngana hitung bagaimana itu. Iya. Saya hitung kok bang, saya hitung kok begini bang. 1 Nah. kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 bang. Masalahnya Itu Tuhan hitungan kalian saya. bukan dikali tapi disalib. Oh, mungkin ayam bertelurnya 2 salib 1 tinggal 1. 1 saya makan bang. 1 saya makan, 1 saya beli di Begitu, warung. Jenriko, kita Apa edukasi namanya, Jenriko ya. Jenriko kita edukasi ya, Jenriko ya. Di sini kalau kamu mengatakan bahwa kamu ini akademik, seorang profesor kalau dalam perkara dunia itu dia bisa mendapatkan gelar profesor kalau di dalam kekristenan. Tetapi kalau di dalam perkara ketuhanan, maka dia akan kembali seperti anak TK baru ngobrol. Contoh tadi, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Saya tanya sama kamu, Tuhan di sini merujuk kepada siapa? Kamu mengatakan kepada Bapa. Nah, berarti langsung saya tanya, berarti Yesus bukan Tuhan. Kamu ketawa. Ketika kamu mengatakan Yesus juga Tuhan, berarti ada berapa Tuhan di sini? Pasti kamu press Dia jadi kan berbicara satu. tentang kemanusiaan. Dia kan Di sini tidak tertulis, sabar. Tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Kutanya sama kamu, di mana membuang dari ayat-ayat kejadian, yang sabar. lain, loh. Sabar. Jangan membuang ayat-ayat yang- Sabar. Bagaimana? Di mana di dalam Bible ini menceritakan tentang kemanusiaan Yesus yang mana? Tunjukkan sama saya sekarang. Pas ada Paulus di sini. Yang mana menceritakan tentang kemanusiaan Yesus? Ayat-ayat mana saja? Saya catat. Silakan. Ayat-ayat mana saja? Cepat. Iya. Oke, catat. Iya. Ambil buku satu apa ya? Iya, cepat, langsung. Apa? Saya Karena catat. banyak. Saya catat. Bapak dengar ya? Iya. Kalian dengar ya? Dengar. Dia Ambil kenal buku. jebakan Batman di sini. Sudah aku mau catat Oke. ini cepat. Nah, Ambil buku. apa? Oke. Siap. Manusia. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Terus? Tulis Yohanes 1 ayat 14. Iya, Yohanes 1 ayat Lukas 14. 2 ayat 7. Lukas 2. Lukas no, 2 ayat 7. Lukas 2 ayat 7. Heeh. Ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Filipi 2 ayat 6 Sampai 8. sampai 8. Terus? Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Ayat Terus? 18 sampai 18. Iya. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 Roma ayat 8 15. ayat 3. Roma 8 ayat 3. Oke, sudah? Ya. Satu Timot banyak, masih banyak. Iya, silakan. Oke. 1 Timotius 2 ayat 5. Sabar, biar saya catat dulu, 1 Timotius. Iya, 2 ayat 5.
1 Timotius 2 ayat 5. Oke, ini saja dulu. Oke, dari Masih ayat-ayat banyak, yang banyak. iya sabar. Yohanes Dari ayat-ayat 11. iya dengar. Oke, berapa? Yohanes 11 ayat 35, Oke, Yohanes 11 ayat 35. Terus Matius 4 ayat 2, Matius 4 ayat 2. Hmm? ya. Baru Yohanes Oke. 19 ayat 28, Oke, Yohanes 19 ayat 28. baru ya. Markus 15 ayat 34, Markus 15 ayat 34. iya. Masih mau terus? Oke, baik. Atau sudah Dari seluruhnya? semua sabar. Mm. Dari semua ayat yang kamu memberikan kepada saya ini menceritakan tentang ketuhanan Yesus, betul? Tentang kemanusiaan Yesus, benar? Sabar anak. Sabar. Bapak Ah. potong dulu. Bapak potong. Harus ambil dari Matius 1:21 dulu dari Iya, sabar. lahirnya dulu. Iya, oke, sabar Bapak. Saya cuma poinnya di sini. Ayat-ayat yang dia kasih ini semua ayat-ayat yang menceritakan tentang Yesus manusia, benar? Ya, Yesus juga manusia. Yesus Oke. juga manusia. Nah, setiap manusia pasti punya Tuhan, betul? Benar? Mulai cari alasan nih. Dia kasih mati hotspot ini. Dia kasih mati hotspot. Tahu sudah, dia kasih mati hotspot Bapak. Dia kasih mati hotspot. Nah, headset. Jangan sampai kau bilang Yesus ateis di sini. Hati-hati. Oh, iya. Jangan kau Bukan. bilang Yesus ateis. Brother, saya semua turun, mau tidur. Besok saja. Nah, aduh Bapak, sudah saya bilang kan. Aduh. Kamu kasih kurang lebih 10 ayat menceritakan tentang kemanusiaan Yesus. Berarti manusia punya Tuhan tidak? Saya jelaskan ya. Saya jelaskan tentang Bukan, saya butuh jawaban, bukan penjelasan. Saya butuh jawaban. Jadi setiap ayat yang saya sampaikan itu saya bisa jabarkan dengan baik. Tidak, saya bukan jabarkan dengan baik. Dari cara kamu berbicara saya tidak baik. Apalagi kamu menjabarkan. Iya. Yang saya tanyakan begini, poinnya di sini. Ketika kamu memberikan saya kurang lebih ada 11 ayat ini adalah Yesus manusia. Manusia punya Tuhan tidak, Jenriko? Yesus juga menjelaskan dia manusia. Tidak. Iya, manusia Iya. punya Tuhan Kok tidak? ulang-ulang lu? Pertanyaan Tadi saya, kau bilang manusia Yesus punya Tuhan Bapa. tidak? Sama itu, manusia punya Tuhan. Iya, Yesus punya Tuhan tidak? Punya lah. Iya. Oke, Yesus punya Tuhan, dengar Iya, ya. sebagai manusia Yesus punya Bapa, Tuhan. punya Tuhan. Iya, sudah, berarti Yesus punya Tuhan. Ya? Sebagai manusia Betul? ya. Iya, memang dia ayam. Lalu kamu kembali. Siapa bilang Yesus dia Tuhan. ayam? Kamu Oke, nanti ini Kembali teman-teman lagi nanti. begitu. Oke, Yesus teman-teman nanti dibuat video ini ya bahwa Jenriko mengatakan Yesus punya Tuhan. Oke, silakan. Silakan Bapak Ulis, silakan. sebagai manusia Ya. dia punya Bapa. Itu adalah Tuhan. Oke, Jen. Nanti kita Opa mau tanya saja, Opa mau tanya. Oh iya. Iya, boleh. Opa tanya saja ya. Iya, Opa Pak. mau tanya Lukas. Habis ini, Pak, ya? Baru semua pulang. Pak, habis ini kita semua pulang habis itu, Pak. Oh iya, Yo, ini saja. kita tanya sebentar, Jo. Tanya sebentar saja. Mengapa di Matius 1 ayat 21 itu di situ dikatakan begini? Bapak baca dari 20 sampai 21 ya. 20 sampai 21. Coba anak-anak baca dulu itu. Matius berapa? Matius 1 ayat 20 21. 20 sampai 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka." Silakan. Sekarang baca lagi Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Anak ini malaikat dari Lukas mengatakan yang lahir Tuhan, tetapi malaikat dari Matius mengatakan yang lahir anak laki-laki. Bapak percaya malaikat yang mana ini coba? Wih, ini malaikat salah berita ini. Bahaya. Salah berita malaikat ini. Salah berita malaikat ini pasti ini. Ya? Malaikat Matius mengatakan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi malaikat pada Lukas mengatakan
telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Yang benar yang mana, malaikat dari Matius atau malaikat dari Lukas ini mana? Jadi Pak, itu saling melengkapi, saling apa ya? Itu saling melengkapi, Pak. Jadi begini. Seperti Bagaimana contoh itu? di dalam Yesaya Perjanjian Lama ya, Yesaya pasal 7 ayat 14 ya, dan digenapi di dalam Perjanjian Baru ya, itu di Perjanjian Baru Matius 1 ayat 23 ya, 23 sampai 24 ya, disebut Immanuel, dan ayat 24 disebut Yesus ya, Yesus yang diberi nama dia Yesus, nama kemanusiaannya. Oh, nama kemanusiaan. Jadi yang lahir itu Tuhan. Ya, malaikat dari Lukas mengatakan telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus malaikat dari Matius mengatakan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi mereka saling mengisi, yang lahir itu Tuhan jenis kelamin laki-laki, begitu. Atau bagaimana itu? Ya memang dia jenis kelamin laki-laki. Oh, ada Tuhan yang jenis kelamin laki-laki. Oh, luar biasa. Tuhan cowok. Om Tuhan. Itu bahaya ponakannya dipanggil Om Tuhan. Tapi yang berbicaranya kemanusiaannya, bukan begini, brother. Belum pernah Saya mau ulang lagi kasih panjang. Ini kemanusiaan, ini keilahian. Belum pernah dia Nanti berkata begini begitu. Jo, Bapak nanti kalau ada waktu besok, saya kan jaga live, jaga mengajar. Siapa tahu Bapak bisa masuk ke komen. Mana ada mengajar penonton cuma satu orang, itu pun dia punya akun yang satu yang tip-tip layar. Jangankan satu. Nggak ada. Mengajar sama siapa Harus itu kalau mengajar. penonton cuma satu orang? Sabar, kalau sabar Jen, Kewajiban saya sabar. hanya menyampaikan firman Tuhan. Jen, sabar. Sudah Pak, Sabar. cuma satu tadi, sudah mau lagi. Sudah, cuma Iya. satu. Sabar. Sebelum sebelum kita masuk ke Sekali room pun tidak ada kita orang tanya yang dulu apa ngana mampu Bapak. jawab pertanyaan satunya atau Opa, tidak. Opa nanya dulu. Opa mau jadi murid jangankan apabila satu Pak. Pak, jangankan satu Pak, satu karung boleh Pak. Oh, Jangan ini satu boleh. saja. Ini tes dulu, tes dulu. Tes dulu. Sudah, tadi saya satu, seneng boleh mau tambah tambah. Tidak, ini pertanyaan yang bukan di luar dugaan ini. Sudah berjanji, tidak boleh ingkar janji, Pak. Tidak boleh ingkar janji ya. Tadi satu kan. Kalau Kamu ingkar Tuhan. tidak boleh. Tidak boleh ingkar janji, bro. Kau ingkar Tuhan. Yesus suruh menyembah Tuhan Alamu, kau sembah pula Yesus. Bang Ferry, saya mau istirahat dulu. Soalnya kita biasa tahu tuh dapat pemarah kalau setengah malam. Cuma karena tadi saya ingin menaik. Nanti Mau besok. kemana Jongana? Dia naik cuma kasih malu Kristen, nanti dia turun. Dia naik kasih malu jadi tunggal, dia turun. 12.000 ini banyak ini. Opa, Iya, Bang. Opa mau jadi Opa kalau mau baca lek boleh Pak loading. Karena ini 12.000 ini ada nonton. Baca lek bisa. Kalau Opa di mana baca Mana guys? 12.000 jadi. Satu pertanyaan lagi Jo. Satu pertanyaan nanti Opa masuk di room mana? Harus tepati janji. Ini boleh Satu begitu. saja Jo. Untuk menguji Boleh. kecerdasan itu loh. Nanti Untuk kita menguji terus. kecerdasan satu saja. Nanti mau tak terus tanya mau. Satu saja Jo. Ini mau. Oh, Opa minta Jo. Opa minta satu saja Jo. Satu. Tanya mau. Satu. Tanya mau. Semua dapat Ferry. Satu sloki saja Jo. Biar Opa enak tidur situ loh. Satu sloki saja Opa Cuma bertanya. satu saja. Cuma satu saja. Sampai Opa sudah rupa kayak memohon-mohon kayak mau dikasih sumbangan. Saya bilang oke lah. Nah, sekarang Opa minta tambah satu lagi. Sebentar lagi satu ulang lagi. Jadi nanti Tidak. Ya. Terakhir Jo Ngana. Terakhir Jo. Opa minta satu Jo. Opa minta satu pertanyaan Jo. Dengan hati. nanti tanya aja Pak Abang. Tanya Pak Abang Ferry. Oh, Iya. Abang Peri sudah. Abang Peri yang mewakili. Abang Peri. Oke, dah. Jika Semua tiga. Abang Peri dengarkan baik-baik. Semua pamit. So ada Ini gimana ini Pak Yulis menanya sama saya, kita sepaham. Jadi tanya saja, tidak apa-apa tanya. Ini pertanyaan bukan pertanyaan menyangkut itu, pertanyaan yang lain. Oke, Abang Peri dengarkan ya, Abang Peri dengarkan ya. Ya. Jika lidah manusia yang liar, jika lidah binatang yang liar dijinakan dengan lidah manusia, jika binatang yang liar dijinakan menggunakan lidah manusia. Tetapi Terima kasih jika ya. lidah Ya, manusia Bang. yang liar, dengan apakah dijinakan? Iya, Bapak bilang binatang tapi wajah jangan haka ke Jendriko lah.
Agak lain begitu. Ini bilang binatang tapi Tuhan mata Yesus kayak Jenriko memberkati ini. kita Singgung semua. sekali. Ya. Ulang. Silakan. Ulang ya. Jika binatang yang liar bisa dijinakan dengan lidah manusia, tetapi jika lidah Jenriko yang liar, dengan apakah dijinakan? Dengan rica biji. Bingung saya sama Tritunggal, dia yang bawa narasi, dia sendiri yang bantah narasinya. Sebenarnya gini loh, Din. Saya tadi tertariknya sama siapa itu si Graceman. Dia dari siang itu ngoceh melulu dia dari tadi siang. Tadi kan, iya saya baru lihat WA tadi minta naik. Soalnya HP di sini biasa ngelek-ngelek. Kalau naik itu permintaan tamu biasa banyak kan. Kalau Iya, Bang. naik begitu, pas baru lihat WA tadi, dia tantang Pak Dehe tadi. Gitu. Iya, katanya tadi jam 8. Makanya ada tadi loh Pak Yulis, orang tua kita ini tadi ada Pak Yulis. Dia saksikan sendiri. Aduh, muter-muternya luar biasa loh, sampai ada Pak Robin juga. Aduh. Siapa yang maksudnya itu dia yang nantang tadi? Bukan, si Graceman Pak. Ada Graceman. Oh iya, jadi nggak tadi mereka? Saya tadi nggak monitor. Nah coba